Ibu-ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat pagi, salam, salam sehat dan bahagia. Selamat bertemu kembali dalam renungan pagi ini. Sebelum kita merenungkan dan mengumuli firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu, mohon petunjuk kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih yang berada di dalam kerajaan surga, izinkan kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena penyertaan baik-Mu semalam kami boleh beristirahat dan tidur dengan nyenyak. Sehingga pada pagi hari ini kami Kau izinkan untuk membuka mata kami dan boleh menikmati kehidupan kami satu hari lagi dalam keadaan sehat dan sukacita. Sebentar kami akan menggumuli dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang berkata-kata, biarlah Tuhan saja yang membimbing. Buka pikiran, mata hati kami, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga firman-Mu ini dapat kami pakai sebagai dasar petunjuk di dalam kami melakukan aktivitas di kehidupan kami. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhir renungan ini, biarlah Tuhan yang memimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi ini saya beri tema berdoa dengan iman dan pengharapan serta kuasa doa. Dan sebagai dasar firman ini diambil dari Roma 15 ayat 1 sampai dengan 13. Nanti ibu-ibu bisa membaca sendiri di rumah nggih. Sebagai ayat nats ada di ayat 13. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita semua mengetahui berdoa adalah sarana yang Allah sediakan bagi kita untuk berbicara dengan Dia. Melalui doa, kita menyampaikan permohonan kita kepada Allah dan mengharapkan Dia dan belas kasih-Nya untuk memberikan apa yang kita minta dari Dia. Tuhan Yesus berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus 11 ayat 24. Doa yang disertai dengan iman yang hidup membuka kesempatan bagi kita untuk mengalami mukjizat-mukjizat Tuhan dan pertolongan-pertolongan dari Tuhan. Ditegaskan pula, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Di dalam Markus 11 ayat 23b. Jadi kuncinya adalah iman atau percaya. Selain iman, unsur lain yang tak kalah penting dalam doa adalah pengharapan. Ini berbicara mengenai ketekunan dan kesabaran dalam kita menanti jawaban dari Tuhan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Diambil dari Roma 5 ayat 4. Iman dan pengharapan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan saling berkaitan satu sama lain. Iman berarti percaya kepada Tuhan dan firman-Nya, sedangkan pengharapan berarti menantikan jawaban dan pertolongan dari Tuhan dengan tekun dan sabar tentunya. Pengharapan inilah yang mendorong kita untuk terus-menerus berdoa siang dan malam sampai doa kita beroleh jawaban dari Tuhan. Karena itu, berdoalah dengan iman dan tetaplah
berharap kepada Tuhan. Nantikanlah Tuhan sampai Ia bertindak. Pertolongannya tidak akan pernah terlambat, karena Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. 3 hal yang menjadi doa kita berkuasa. Jika ada pertanyaan ibu-ibu, apakah semua doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Tentu jawabannya adalah tidak. Sebab banyak orang telah menerima jawaban doa dari Tuhan. Kalau begitu, apakah semua doa kita dijawab oleh Tuhan? Jawabannya juga adalah tidak. Sebab ada juga banyak doa yang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Bisa dilihat dari Yakobus 4 ayat 3. Kebenaran tentang doa adalah bahwa tidak semua doa kita dijawab oleh Tuhan. Hanya doa yang berkuasa itulah yang dijawab oleh Tuhan. Sebab itu adalah perlu untuk kita memahami bagaimana kita berdoa dan doa kita memiliki kuasa dalam arti dikabulkan oleh Tuhan. Yang pertama adalah berdoa bukan melapor. Yakobus menyebut hal yang bila dengan yakin didoakan maka akan sangat besar kuasanya adalah doa, bukan pelaporan. Ada beda nyata antara berdoa kepada Allah dan melapor kepada Allah. Melapor adalah memberitahu Allah tentang segala sesuatu yang terjadi dengan kita dan yang kita perlukan dari apa yang dapat kita ingat. Pendoa bertipe pelapor hanya berbicara kepada Allah tanpa melibatkan kehendaknya. Ia memberitahu Allah untuk memberikannya, tetapi ia sendiri tidak merindukan apa yang ia minta. Pendoa seperti ini hanya menginformasikan saja kepada Allah, tanpa betul-betul menghendaki, menginginkan, dan merindukan apa yang ia minta melalui mulutnya kepada Allah. Berdoa adalah berbicara kepada Allah dari diri kita, yaitu tubuh, jiwa, dan roh kita. Setiap kata yang kita utarakan kepada Allah harus berasal dari 1, roh atau batin kita, dan 2, disadari oleh jiwa, yaitu pikiran, perasaan, serta kehendak kita. Serta yang ketiga, didukung oleh sikap tubuh kita. Alkitab telah mengatur bahwa berdoa haruslah disertai dengan sikap tubuh tertentu. Misalnya, menengadahkan tangan, berlutut, merebahkan badan ke tanah, atau bersujud. Itu sikap-sikap kita dalam berdoa. Yang kedua, doa itu menjadi kuasa, menjadi orang yang benar. Hal kedua yang menjadikan doa kita berkuasa adalah menjadi orang benar. Yakobus berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam Yakobus 5 ayat 16. Hidup saleh yaitu berpikir yang kudus, melihat yang baik, mengucapkan yang benar, berpikir positif, berhati tulus adalah keunggulan yang membuat doa kita didengar oleh Tuhan yang kudus. Alkitab berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Di dalam Mazmur 34 ayat 16. Memang kita semua dilihat dan didengar oleh Tuhan, tetapi orang yang memilih berbuat yang benar diperhatikan oleh Tuhan, doanya akan dikabulkan dan masalahnya akan ditangani oleh Allah. Ketiga, berdoa dengan yakin. Pada saat kita berdoa, jangan hanya bersuara, tetapi setiap kata-kata yang kita utarakan dalam doa, ucapkanlah semuanya itu dengan keyakinan yang kuat
bukan ngotot atau dengan tenaga, tetapi mempercayai sungguhan bahwa apa yang kita ucapkan dalam doa adalah benar dan layak serta pasti diterima oleh Tuhan. Mungkin kita berkata, dari mana kita tahu apa yang kita ucapkan dalam doa adalah benar dan layak dan pasti diterima oleh Tuhan? Taunya ada 3 alasan. Pertama, karena apa yang kita minta memang dijanjikan oleh Allah. Yang kedua, karena apa yang kita minta tidak bertentangan dengan sifat-sifat Allah. Yang ketiga, karena apa yang kita minta tidak bertentangan dengan yang ketiga, karena apa yang kita minta memang masih berada dalam kasih karunia Allah. Jadi berdoalah dengan iman atau keyakinan, maka doa kita besar kuasanya. Kesimpulannya, ibu-ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, jadi doa yang berkuasa dapat dimiliki oleh setiap orang Kristen, asalkan satu berdoa dengan sungguh-sungguh, yaitu bukan hanya melapor tetapi betul-betul berbicara kepada Allah. Yang kedua, hidup sebagai orang benar, yaitu menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak benar. Yang ketiga, berdoa dengan yakin, yaitu percaya sungguhan bahwa apa yang diucapkan dalam doa adalah benar dan layak serta pasti diterima oleh Allah. Dengan menerapkan ketiga hal ini, maka doa kita menjadi doa yang didengar dan dikabulkan oleh Allah. Amin. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Bapa, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah apa yang telah kami dengar dapat menjadi petunjuk di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, pada kesempatan ini boleh kami kembali mendengarkan firman-Mu di kemudian hari. Luangkanlah waktu kami ya Tuhan untuk selalu mendengarkan firman-firman-Mu dan dapat menjadi petunjuk atau dasar dalam kami menjalankan kehidupan kami. Tuhan, berkati juga hamba-Mu semua yang pada saat ini belum bisa mendengarkan firman-Mu. Uraikanlah semua masalahnya ya Tuhan. Jauhkanlah mereka dari segala pencobaan, sehingga mereka mendapatkan dan mereka beroleh kuasa-Mu, dan akhirnya mereka boleh kembali mendengarkan firman-firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar, biarlah firman-Mu yang sudah menjadi mukjizat di dalam kehidupan kami. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu berdoa dengan benar dan yakin serta penuh harapan kepada Engkau. Sandarkanlah kehidupan kami hanya di dalam pertolongan-Mu Tuhan. Demikian doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.